warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi di podcast Palu. Dan kali ini kita punya tamu istimewa, seorang tokoh di kota Palu lah begitu. Ya. Tidak ada yang terkenal beliau, terlalu kalau terkenal beliau ini. 2016, 2021, oke. 2021. Nah ini, kami kalau sesama wartawan sih, wali kota yang paling gampang kami temui adalah ini. ya. Itu bukan batende ini. Ini fakta karena di zaman itu saya masih di lapangan. Panas-panas di lapangan. Sekarang belakang meja ya. Terima karyawan ini. Okay. Alhamdulillah baik-baik. Syukur kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan. Nah, itu yang utama. Dari semua yang kita miliki, umur dan kesehatan yang paling penting. Ya. Baik. Saya mau mulai pertanyaan saya ini, Pak Hidayat, dengan ada penyakit orang pensiun gitu. Karena bahasa Inggrisnya itu naling-nalingnya. Post power syndrome. Iya. Jadi kebanyakan orang kalau pensiun itu shock karena tiba-tiba tidak ada lagi pengawal, tidak ada lagi orang yang babak rokok. Tidak ada yang bukakan pintu lagi. Bukakan pintu. Tapi di banyak pejabat itu begitu dia tidak menjabat, banyak sudah sakit-sakit ini. Iya. Sudah mulai kejo-kejo, kento. Tapi Pak Wali ini saya lihat macam biasa-biasa saja. Macam tambah segar saya lihat. Saya lihat ada di sana, ada di sini. Hari ini di Millennium main domino lagi. Main domino. Ah, itu juga. Kasih dulu resep itu buat kita orang muda yang mungkin bisa sesemangat Pak Hidayat. Iya, jadi saya kira begini, saya memang sudah terbiasa hidup. Ya saya di tempat ini dulu, di Tatura ini. Oke. Ya, lahir dan hidup di sini. Hidup ini jangan terlalu dikejar. Jangan terkejar apa yang ada itu saja. Ya. Jangan terlalu dipikirkan apa yang dikatakan, sering saya dengar ceramah-ceramah. Ya. Orang beli kipas angin, kita yang napareda. Orang beli oto, naik ambulans. Ambulans kita. Jadi sebenarnya ya saya memang basic saya aparatur sipil negara, birokrasi itu lain saya. Dan di birokrasi itu ya saya kerja sesuai tupoksi. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak. Nah, kerja saja dan jangan kejar jabatan, jangan kejar duit. Jabatan dan duit penting. Tapi kalau itu fokus pikiran kita, terbengkalai semua ini. Saya hidup sederhana, hidup susah memang dulu. Iya. Saya hidup di Pasar Masomba ini dulu saya bantu ibu jual beras. Saya jual minyak tanah karena ibu saya dulu itu ambil satu tangki. Nah, buka kamar daging, pergi ke jam 3 subuh ke tempat pemotongan hewan. Nah, habis atur semua pergi kuliah. Habis kuliah siang bantu lagi di pasar. Jadi sudah terbiasa dengan hidup begitu. Jadi santai kita. Jadi begitu balik lagi dari atas turun ke bawah. Biasa saja, tidak ada perubahan. Nah, saya sendiri selama menjadi aparatur sipil dan berbagai jabatan saya duduki sampai dengan jadi bupati, jadi wali kota kemarin. Ya hidup biasa saja, sederhana saja. Sampai jadi wali kota, terakhir jadi pimpinan daerah pun biasa saja. Biasa saja. Orang bilang, kenapa beli mobil Avanza? Iya. Harusnya kan kalau bukan Innova, Alphard. Saya bilang, kalau kita mau naik Alphard, Innova, BBM-nya mahal, surat-suratnya mahal. Kan santai juga dengan mobil-mobil yang biasa. Kerja ya, santai, pergi kunjungi teman-teman, terutama main domino. Nah, main domino itu kan
refresh otak kita juga. Jadi intinya jangan terlalu banyak. Boleh sering saya katakan boleh kita bercita-cita, jangan mengharap. Nah, cita-cita boleh, tapi jangan mengharap. Kalau kita mengharap tiba-tiba tidak sampai, akibatnya banyak itu. Dampak daripada mengharap itu banyak. Boleh bercita-cita. Nah, itu saya kira hidup saya sederhana saja, luwes dengan teman-teman, ketemu orang, yang terlalu banyak birokrasi. Oh ya, yang terlalu banyak kan. Lebih ke hidup ini mengalir saja. Karena hidup ini saya tahu Tuhan sudah mengatur kita. Setuju. Cuma mengupayakan untuk mencapai cita-cita itu ya tentunya ada ikhtiar kita, bermacam ikhtiar. Nah itu kira-kira saya yang saya alami sekarang ini. Ya, luar biasa kita dapat ilmu lagi nih. Sepele nambela post power syndrome. Ngali-ngali namanya. Bahaya ini. Sudah tidak kenal orang nanti ya. Luar biasa. Aktivitas sekarang Pak Hidayat setelah tidak menjabat? Sebenarnya kemarin begini, saya ini hobi senang membuat orang itu senang. Wah, ini saya senang membuat orang senang. Artinya, saya coba buka-buka kafe kemarin di samping rumah. Dan kafe itu saya peruntukkan untuk orang. Kalau tidak salah kemarin saya buat 12 petak itu. Jadi maunya saya itu ada jualan masakan Kaili, masakan Jawa, masakan Manado, Padang, masakan Jawa, dan 12 petak. Itu ya lumayan juga saya biaya itu. Saya belikan lampu-lampu semua, alat-alat sound, alat-alat saya belikan semua. Dan saya gratis. Gratis. Saya suruh orang jualan semua di situ. Saya suruh gratis. Tetapi waktu kita sudah dibuka, saya bilang, kamu harus tanggung ini. Jadi kamu tidak store ke saya. Kamu lampu ini kan 7.700 saya pasang itu lampu. Ya, kemudian orang membersihkan. Kemudian saya pasangkan wifi. Yang 500.000 satu bulan itu. Nah, ini kamu kongsi sendiri, kamu kumpul uang, kamu bayar. Udah berjalan 1 bulan. Nah, mereka bilang masih susah ini. Oke, saya bayar lagi listriknya apa, orang basapu bersihkan itu yang jaga malam saya bayarkan. Masuk 2 bulan. Giliran mau bayar, dia bilang di sana pakai kulkas, kami tidak. Masa sama membayar? Aduh, saya bilang, ini gratis kamu ini. Sudah saya bayarkan semua. Betul-betul gratis masuk. Ya, kelihatannya ada perselisihan sedikit antara penjual ini. Ribut lah. Aduh, saya bilang, mati kita ini. Sudah, saya tinggalkan. Saya pergi di Sidondong. Kebetulan ada lahan saya sedikit di sana. Saya buka peternakan. Dan saya buka peternakan di sana. Sapi, kambing, domba, ayam. Kandangnya sudah jadi semua. Nah, kebetulan saya dulu 4 tahun jadi Kepala Badan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selama 3,5 tahun, anggaran itu saya anggarkan pada penelitian dan kajian tentang pakan. Pakan ayam, pakan sapi, pakan domba, pakan kambing. Nah, hasil itu saya coba implementasikan di sana. Saya sudah beli mesin pakan, pengolahan pakan. Karena begini, persoalan peternakan, kalau cuma 10 ternak kita, sapi masih bisa kita cari rumput. Kalau sudah ratusan, itu hal yang tidak mungkin kita tiap hari cari rumput. Nah, sementara saya bangun kandang itu 150 ekor sapi. Kambing itu 300 ekor kandangnya itu. Kemudian domba 300, ayam baru sekitar 5.000 ekor. Nah, pakan itu ada semua alatnya untuk dibungkus, itu masa expire-nya itu 3,5 tahun.
ternyata jual tahu tidak mudah. Kalau dia sudah sampai 2 ton, bisa kita bikin pakan. Nah, sekarang kita coba 60 kilo, 100 kilo, susah, pemasarannya susah. Masih susah menurut saya. Akhirnya, ya sekarang ini agak berhenti dulu. Karena memang visi ke depan itu kita bukan mengirim sapi, tapi daging beku sudah kita sampai ke situ. Daging beku, ayam dagingnya, daging sapi. Pakai freezer semua, pakai daging sapi semua itu model daging beku begitu. Karena pertimbangan pemikiran saya kemarin kan merowali dengan luwuk saja itu luar biasa kebutuhan daging di sana itu. Nah, semua dari luar. Kan gitu. Ini dari luar, kebanyakan dari luar, ayamnya dari luar. Tidak mampu ya. Tidak mampu, apalagi ya insya Allah kalau IKN ini jadi, itu lebih gila lagi. Nah, seharusnya kita persiapkan diri mulai sekarang. Kita persiapkan diri mulai sekarang. Peternak dan wirausaha. Saya mau fokus di situ memang, fokus itu. Tapi ya itulah, masih terganggu dengan berbagai. Tapi tidak dibantu pemerintah itu? Tidak ada. Harusnya disupport karena ini sesuatu yang baru kan, teknologi pertanian peternakan yang pengembangan yang dipikirkan Pak Hidayat ini harusnya disupport. Itulah saya bilang, kalau kita menjadi pendukung dari IKN harusnya sudah sudah siap, artinya sudah harus di klaster-klaster kan. Kabupaten ini klasternya khusus buah-buah saja. Kabupaten ini klasternya khusus sayur-sayuran. Kabupaten ini khusus daging-daging saja gitu. Ya beras lepas saja beras dulu. Ya khusus. Ini harus dipersiapkan karena saya kira IKN ini akan jadi. Saya kira akan jadi. Baik sekali Pak Hidayat. Jadi pengusaha juga ternyata. Saya baru tahu di sini. Basicnya aparatur. Luar biasa. Cuma ya disayangkan kalau potensi begini ini tidak ada support dari pemerintah pihak terkait. Ya, seharusnya ada. Karena ini pemikiran baru yang menurut saya sudah merespon adanya penyangga IKN nanti. Baik. Pak, saya boleh bertanya sedikit agak melenceng ini. Maksudnya melencengnya tidak jauh-jauh amat. Ini berhubungan dengan tahun politik. Iya. Karena sudah 2024 sudah semakin di depan. Proses di KPU sudah berjalan. Saya sudah cek juga. Pak Hidayat ini tidak ada namanya di DCS, Jalan Legislatif Calon Daftar Sementara. Cari-cari, kemana beliau ini langkah politiknya? Perlu kita tahu ini. Apakah naik level nantinya karena sudah pernah jadi wali kota mau ke Sulteng 1 atau back to basic mau ke Palu 1 lagi atau mau bergeser sedikit ke Sigi yang pernah dulu Bapak menjadi pejabat juga di sana. Pejabat. Apa yang bisa kita bagi hari ini, Pak? Ya, saya kira begini. Seperti apa yang saya katakan tadi, hidup saya mengalir saja. Ya, mengalir saja. Memang sudah banyak saya dengar orang datang. Saya di Sidondo itu masuk keluar orang menanyakan sama saya. Gimana? Bapak dosa di sini, turunlah, turun gunung. Gitu. Jadi ya kebetulan proses peternakan ini terlalu bagus, jalan. Ya, saya kira saya cobalah turun-turun kembali. Karena masih ada keraguan dalam diri saya. Karena saya ini paling dibenci orang. bukan cuma Kota Palu membenci saya kan, banyak yang membenci saya. Dengan satu peristiwa kemarin itu yang kita tidak duga-duga. Ya. Saya coba turun-turun dulu. Masih diterima saya di tengah masyarakat atau tidak. Apalagi ke legislatif. Saya belum berpikir ke sana. Saya coba turun ke masyarakat, saya masih diterima tidak ini. Ketika turun-turun,
Jadi aja berfoto, berarti masih diterima kita. Ya, saya kira masih. Masih ada beberapa ya memang kegiatan saya hari ini memang agak mandek di sana. Saya masih mencari informasi tentang proses tahu ini. Kalau ini bisa jalan tahu ini, ya mungkin bisa jalan peternakan saya itu. Nah, karena tahu ini masih mencari, ya seharusnya sudah ada teman datang, coba ke Morowali, bisa masuk Morowali di perusahaan-perusahaan itu. Karena kalau kita harap ke masyarakat, karena di masyarakat sudah coba kita masuk seperti di pasar, sudah ada langganan-langganan juga dari produk-produk yang ada di Kota Palu ini, sehingga itu masih tertahan. Ya. Mengenai politik saya kira saya jalan saja. Kalau saya masih diterima oleh masyarakat, ya mungkin bisa saja. Tapi tadi dibilang Sulteng 1 kok Palu 1, Sigi 1. Ya kemarin adalah yang datang tanyakan ke Sigi. Saya begini, kita ini orang yang beretika, kan punya etika. Ini etika politik katanya ini. Siap. Etika politik. Sigi itu biarkanlah orang Sigi sendiri bertarung. Jangan ganggu lahannya orang. Kan gitu. Nemonisuaki. Kalau lahan kita sendiri lah kita garap. Kan marah orang nanti kok. Apa ada yang Pak ribut juga ini gara-gara begitu peristiwa begitu? Iya, ada juga yang ribut. Sedangkan kami lihat negara sih, apalagi kami. Ya, saya mengikuti saja dulu irama masyarakat ini. Persoalan Sulteng 1 mungkin terlalu jauh buat saya. Saya seorang Hidayat yang gini ke Sulteng 1 itu. Nah, yang perlu dipertimbangkan, saya artinya analisa pribadi saya. Provinsi ini, saya kira ini sudah banyak saya ngomong dengan teman-teman. Provinsi ini hanya hampir 5 teh mungkin ya, APBD-nya. Mengurus 12 kabupaten, 1 kota itu sepertinya tidak terasa apa yang kita bangun. Itu pasti tidak terasa. Karena hanya 5 T, 12 kabupaten, 1 kota. Sehingga ya saya kira siapapun yang jadi, ya tanda petik ini. Mungkin belum, artinya tidak terasa berat untuk membangun Sulawesi Tengah ini dengan mengandalkan APBD semacam itu. Ya, makanya ya kita lihat jalan-jalan provinsi. Kan? Saya katakan seperti ke Kalkubula sampai ke Dolo itu kan dari dulu jalan nasional, jalan provinsi. Harusnya dia sudah bisa dikasih sempit, lebar. Saya lihat, Pak. Sempit sekali. Apa saja orang Sigi. Ya, itu harus sudah ditambah 1,5 meter lah. Di aspal. Ini saya lihat aspalnya cuma ditambal. Nah, saya mohon maaf bukan kritik ya, bukan kritik. Ini fakta yang kita lihat. Nah, kenapa? Karena memang dana APBD-nya sangat terbatas gitu. Ya, apalagi mengurus, belum lagi berbicara kabupaten-kabupaten lain. Ini kabupaten di mata kita sendiri nih kan, seperti jalan ke Biromaru itu kan provinsi semua. Harusnya sudah padat sekali di situ. Harusnya sudah bisa dikasih lebar. Nah, sekali lagi itu persoalan persoalan dana untuk membangun daerah ini. Nah, tadi kalau ke Palu 1 ya? Palu 1. Ya itulah saya lagi jalan-jalan menemui ada undangan, saya pergi ada undangan. Saya masih diterima tidak karena cap tikus kemarin itu. cap negatif itu. Mencocologi itu. Ya, itu sangat ya, saya kemarin itu membuat apa saya? Sudahlah, saya terima apa adanya. Saya tinggal kembalikan kepada yang di atas. Bahwa memang kemarin itu, ya itulah. Bukan keinginan kita. Bukan sesuatu hal yang kita buat
dengan bahasa-bahasa yang dibuat-buat, memang narasi-narasi yang narasi-narasi itu negatif. ya itu. Saya kira apa tadi yang 3 itu sudah saya jelaskan semua ya. Mudah-mudahan kembali lagi ya, kita tetap sehat dulu, tetap umur panjang. Persoalan hal-hal harapan dan cita-cita kita itu merupakan takdir ya, ketetapan dari atas, kita tunggu saja. Tapi saya lihat dari gestur Bapak kayaknya masih mencintai Palu ini. Ada kayaknya PR yang Bapak tidak mau sebutkan yang harus diselesaikan kayaknya di Palu ini. Iya, kemarin saya sudah bicara di salah satu podcast juga, saya sudah coba jelaskan. Memang sebenarnya Palu ini kalau berkata master plan pengembangan Palu ini sudah selesai saya buat kemarin itu. Master plan pengembangan Palu. Karena gini ya, Palu ini untuk membangun ekonomi Palu ini memang mungkin ya, ini pemikiran saya tanda petik. Tidak ada sektor lain yang bisa kita unggulkan untuk membangun Palu ini, kecuali sektor jasa. Betul, setuju. Nah, karena kalau kita ke sektor pembangunan ekonomi dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, itu hal yang tidak mungkin kita lakukan. Salah satunya adalah sektor jasa. Nah, berbicara jasa ini, ya tentunya harus kita menarik orang luar untuk datang ke Palu untuk membeli jasa-jasa hotelnya, ya kan? Yang jual putu itu macam-macam, warung kopi ini bertebaran. Ya, siapa semua yang mau datang minum, tidak mungkin hanya orang Palu. Harusnya ditarik dari luar datang ke Palu. Nah, mereka datang ke Palu ini mau lihat apa? Hanya mau minum kopi, tidak mungkin. Kita punya 4 dimensi yang tidak dimiliki daerah lain. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya bukit, kita punya sungai yang membelah tengah laut, tengah sungai ini membelah. Ini kan merupakan destinasi yang dalam waktu 20 menit itu bisa dijangkau semua. Lain daerah lain, bandara destinasi bandara dekat, daerah-daerah lain sampai 2 jam kita ke sana, ke destinasinya. Nah, ini yang kemarin sudah kita rancang. Kemarin Salena, gunung, sudah, hutan kota, luar biasa, bukit, kan Wentumbu. Ini yang terlalu menggini. Sungai ini sudah selesai perencanaannya, kita sudah master plan sudah selesai semua. Kita menciptakan magnet dulu ya supaya orang datang. Ya. Dan tentunya ada event-event nasional dibuat di sini supaya orang datang. Ya, kemarin sebenarnya event nasionalnya ini sudah mendunia semuanya kemarin. Sudah mendunia. Pesona Palunomon ini. Cuma lagi apa saya dihantam di situ. Ya, lagi dicocok-cocokkan. Itu teori cocokologi. Cocokologinya itu. Nah, sebenarnya harus ada event-event nasional. Karena saya sering mengatakan, ya kalau ekonomi tidak terbangun, bisa-bisa budayanya, betul. Manusia yang berbudaya itu hilang, kearifan lokal itu tersingkirkan. Kalau orang lapar perutnya, hilang adatnya. Kan gitu, hilang budayanya, hilang adatnya. Emosinya. Kemudian kalau dia lapar, tidak hilang iman dan takwanya, tapi menurun iman dan takwanya. Nah, makanya ekonomi ini yang penting dibangun berbarengan dengan sektor-sektor lain, pembangunan lain. Nah, sebenarnya seandainya bisa kita dialog untuk pembangunan Palu ini sangat-sangat memang sudah, bukan saya katakan sempurna, bukan. Tapi arahnya sudah di. Nah, sekarang lihat kopi ini, banyak warung kopi bertebaran. Siapa semua yang mau minum kopi? Siapa semua yang tutup akhirnya? Banyak yang tutup. Karena harusnya ada orang dari luar dari luar datang kemari. Gojek akan laku, hotel akan laku, dan jasa-jasa lain akan hidup. UKM akan hidup, tenda-tenda akan disewa, alat-alat musiknya tersewa semua. Sekarang enggak ada, ya kan? Buat apa masa orang ke Palu cuma minum kopi?
memakan putu. Surabe. Kan tidak mungkin mereka hanya mau datang melihat itu. Nah, banyak. Ini sudah master plan ini sebenarnya sudah selesai semua kita lakukan. Belum cukup kayaknya waktunya, Pak. Waktu itu. Ya kalau boleh dikata memang kalau boleh dikata waktu memang terlalu. Nah, saya kemarin itu kan hanya 1 tahun full saya kerja, langsung dapat bencana. Kemudian di 2020 masuk lagi itu tante corona. Ya, jadi memang betul-betul waktu untuk membenahi sesuatu yang rusak, kemudian ya, ada lagi bencana non alam. Ya, terus terang kemarin itu memang bencana 28 September itu hancur semua jalan kita. Dan itu total kita sendiri yang bangun semua. Pemerintah Kota Palu yang bangun. Itu kalau tidak salah saya kemarin sebelah barat itu 7,5 miliar kita anggarkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan. Sebelah barat 7,5 miliar. Jadi 15 miliar semua. Karena kalau kita menunggu pusat, itu 2020 baru ada. Tidak mungkin kita menunggu pusat ini jalan lagi tergulung-gulung dan ya kita harus ambil langkah, harus berani mengambil langkah, perbaiki semua jalan itu di belakang urusan uangnya. Kalau sampai di lorong-lorong, kalau tidak bisa kita bayar sudah masukkan penjara kita kan. Tapi untung kemarin tidak ada juga Bapak di penjara. Tapi untung kemarin 2 orang ini berani mengambil risiko kemarin. Saya perintahkan kerjakan semua jalan yang hancur itu. Jangan tanya uangnya, saya yang bertanggung jawab. Tapi ternyata mereka berani mereka ambil risiko itu. Saya belum tahu mau ambil di mana uangnya ini baru lagi. Itulah perjuangan untuk rakyat. Ya itulah, kita harus berani mengambil risiko. Tetapi ya jangan korupsi lah. Ya, nah, kalau untuk masyarakat ya kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya sudah berani kemarin, saya sudah, maaf apa boleh buat. Kalau toh saya masuk penjara gara-gara perbaiki semua ini, sampai tanahnya orang saya ambil bangun tapi itu 45 hektar saya gosok itu. Tidak ada koordinasi saya gusur saja, biar saja. Kan? Tapi aman-aman saja, tinggal melanjutkan. Ya. Baik sekali ini Pak Hidayat. Aduh. Ini kalau kita diskusi sama Pak Hidayat sampai pagi habis materinya ini saya lihat. Tapi ini opini saya. Bukan Pak Hidayat yang bilang. Ada saya nonton film lokal itu, berperan dengan salah satu tokoh perempuan lah di Palu. Jangan-jangan ini nanti tanda-tanda. Tapi tidak usah Pak Hidayat jauh. Cukup saya saja yang berekspektasi. Siap. Dan mungkin juga masyarakat Palu tahu lah. Kalau kami belum nonton filmnya, cari. Baik Pak Hidayat, saya di closing atau di akhir diskusi kita podcast malam hari ini, Pak Hidayat mau sampaikan apa itu untuk kita warga Palu khususnya? Iya. Sekira warga Palu sekarang sudah agak tenang, sudah agak bagus saya lihat. Bagi yang kemarin masih belum dapat untap, ya saya kira pemerintah tidak menutup mata. Memang masih ada kendala-kendala yang dihadapi pemerintah, tapi bersabar. Mudah-mudahan bisa diselesaikan semua, karena masih banyak yang belum dapat untap itu ya. Karena memang ada beberapa kendala dihadapi oleh pemerintah dalam menyelesaikan karena begini, kita ini belum selesai ya. Ini sudah 5 tahun. Seharusnya menghadapi suatu bencana begitu, apalagi bencana gempa kemarin, bencana COVID, itu memang tugas pemerintah ada 2. Rehabilitasi rekonstruksi infrastruktur dan rehabilitasi rekonstruksi pemulihan ekonomi. Nah, sekarang masih dalam tahap rehabilitasi rekonstruksi infrastruktur. Ini belum selesai, masih banyak. Tapi saya kira pemerintah pusat tidak menutup mata dan sebenarnya siap dananya.
waktu saya kemarin sudah siap dananya. Cuma terhambat di lokasi pembangunan yang terrealisasi. Jadi saya kira kepada warga masyarakat yang masih di Huntara, ya mohon bersabar. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cepat dan kemudian mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus. Sekali Pak Hidayat. Kita nanti banyak akan berdiskusi dengan Pak Hidayat, mungkin bukan di sini ya, karena ada yang off the record gitu ya. Siap. Khususnya yang berkaitan dengan Palu, karena kami ini orang Palu, Pak Hidayat juga di Palu. Apalagi Pak Hidayat itu adalah warga, tadi sudah disampaikan, warga sini, Tatura. Kalau orang istilahnya orang, akam si anak kampung sini. Anak kampung sini. Baik sekali Pak Hidayat, terima kasih atas waktunya Pak. Kita akan berjumpa lagi nanti di lain waktu dan kesempatan jika Bapak berkenan dengan diskusi-diskusi tema lain. Baik, sahabat podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bersama saya Roni Sandi di Podcast Palu, kita akan berjumpa lagi dengan tema dan narasumber lain. Sampai baku dapat lagi. Tabe. Ya.